tujuannya untuk mewawancara staf. Cuma memang saya kemarin agak bingung karena di sini kan ke Direktur Sumber Daya Insani, jadi saya pikir ke direkturnya. Kebetulan direkturnya hari ini juga lagi sakit, jadi nggak bisa masuk. Hari ini direkturnya nggak bisa masuk, jadi kemarin udah diputuskan kami bertiga. Saya saat ini saya Danis, saat ini dipercaya jadi ketua bidang administrasi dan remunerasi. Jadi karena kemarin sempat lihat-lihat seputar pertanyaannya ya, mungkin yang ditanyakan. Jadi memang antara kan kami ada dua bidang nih, ada administrasi remunerasi, ada juga bilang pengembangan karir ya, pengembangan karir banyaknya kepelatihan segala macam. Ternyata dari pertanyaan lebih cocoknya ke bidang yang di sebelah sini. Makanya kami yang mewakili. Kenapa dipilihnya ini sebelah saya ini Pak Bambang dan Bu Esther? Kenapa dipilihnya beliau-beliau? Karena beliau-beliau ini senior saya juga kan di sini ya. Senior Pak Bambang. Udah berapa tahun Pak Bambang di sini? 21 tahun di sini. Lebih belum lahir ya. Nah, Bu Esther berapa tahun di sini Bu? Di Maranatha? Dari tahun 96 lebih. Kalau saya sendiri belum terlalu lama, saya 2016 baru di sini. Jadi memang makanya saya mengundang senior-senior supaya untuk sharingnya juga banyak kan yang bisa disaringkan ya. Kalau saya sendiri kadang masih karena belum terlalu sesenior beliau-beliau, saya suka lupa dan suka salah juga. Begitu. Nah nanti sistem wawancaranya bagaimana? Nanti kita nanya pertanyaan terus Bapak sama Ibu jawab aja. Siapa aja yang jawab atau boleh. Bertiga aja ke Bapak. Jadi yang tahu silakan jawab. Iya. Oke. Gitu. Jadi Pak Bambang dan Bu Esther siap ya? Ini kita sistemnya formal atau santai? Santai aja nggak apa-apa ya. Makanya nggak mau formal. Oke. Perkenalkan dulu Pak, saya Shirley. Iya. Ini ada teman saya Devina sama Florence. Ada dua lagi yang belum hadir. Ntar ada Nazwa sama Vanessa. Ya. Kalau kita boleh tahu Pak, Bu, Bapak sama Ibu apa kerjanya di bagian apa sih gitu? Atau ngerjain apa gitu? Di sumber daya di sini di DSD. Sumber daya insani. Saya dulu aja ya. Kami di Direktorat Sumber Daya Insani. Sebetulnya kalau di industri secara umum itu sebetulnya biasanya HR, sumber daya manusia kalau dulu kan. Kalau sekarang kan identiknya HR ya. Tapi di Maranatha disebutnya sumber daya insani. Mungkin istilah perguruan tinggi lebih pasnya ke sana mungkin ya. Nah, apa yang kami kerjakan kalau yang pasti mengurus manusia lah ya, mengurus pegawai sih banyak. APP apa aja sih yang diurus di Direktur Sumber Daya Insani ini? Kalau di Maranatha ini ada dua bidang besar ya, dibagi ke dalam dua bidang besar. Yang pertama bidang yang kebetulan saya tangani lah saat ini di bidang administrasi dan remunerasi. Detailnya nanti aja ya. Satu lagi bidang yang dipegang sama Ibu Mariska itu bidang apa ya? Itu tepatnya kalau nggak salah pengembangan karir ya, pengembangan karir pegawai. Ya di situ yang di bidang itu banyaknya menangani pelatihan pegawai, terus dosen dan tenaga kami itu sebutnya tenaga kependidikan ya kalau staf. Nah ada dosen tenaga kependidikan itu ditangani di sana pelatihannya, terus penilaian kinerjanya juga di sana gitu. Jadi misalkan setiap tahun kami ada penilaian kinerja masing-masing pegawai seperti apa, itu nanti ya berdampak ke macam-macam lah gitu ya dari hasil penilaian kinerja tersebut. Itu di bidang 2. Terus ada lagi ya seputar sana lah macam-macam kan ya, karir dosen itu kan bukan hanya pelatihan internal di sini, tapi mereka juga ada kebutuhan eksternal. Pengembangan karir dosen itu kan seperti itu ditanganinya di bidang sana. Saya juga nggak bisa menjelaskan secara detail karena bukan wilayah saya. Kalau untuk di yang bidang kami sendiri sebutnya bidang 1 ya, bidang administrasi dan remunerasi. Ya jelas lah ya, administrasi itu dia seputar kepegawaian. Kalau dulu tuh istilahnya kepegawaian itu personalia ya, personalia
ya mulai dari kalau rekrut, oh ya satu lagi rekrutmen di sana di bagian Ibu Mariska. Jadi, nah biasanya gini kan, pegawai sudah direkrut, terus kan lolos itu masuk ke kami. Nanti di kami dibuat kontrak, misalkan kalau untuk staff ya, kalau untuk dosen nanti dibuatkan SK pengangkatannya sebagai apa kayak gitu. Terus setelah itu prosesnya biasanya nanti kami menangani juga hak-hak kepegawaiannya, misalkan mulai dari gaji lah ya, yaitu gaji tiap payroll di kami, remunerasinya di kami payroll, terus hak kesejahteraannya juga ada asuransi kesehatannya gitu ya. Terus yang wajibnya kan BPJS kesehatan, terus ada BPJS ketenagakerjaan, itu di bidang saya itu saat ini. Kebetulan Pak Bambang juga PIC-nya BPJS kesehatan dan asuransi kesehatan ya, sama pembinaan pegawai. Jadi kalau ada pegawai-pegawai yang agak-agak melenceng, berhadapannya sama Pak Bambang gitu. Terus kalau satu lagi kan ada administrasi nih. Administrasi itu apa aja mencakupnya? Kalau remunerasi jelas yang tadi ya, payroll, kesejahteraan, asuransi kesehatan segala macam. Terus kalau administrasinya berarti kan data-data kepegawaian, kami kan harus mencatat juga itu data pendidikannya segala macam lah, backgroundnya segala macam. Terus arsip-arsipnya juga dikelola di kami gitu ya, arsip pegawainya. Nah, Bu Esther ini salah satunya yang mengelola arsip di sini, mengelola arsip kepegawaian di sini. Terus sama ini ya, surat menyurat ya, jadi sama kami manggilnya emak gitu, mama kami gitu. Jadi mengelola arsip dan juga surat-surat yang masuk, surat keluar juga dikelola sama Bu Esther. Itu administrasi. Terus ya pembuatan SK tadi sempat disampaikan ya. SK itu macam-macam, ada SK pengangkatan mulai dari kontrak ya, ada SK itu bukan SK perjanjian sih ya. Perjanjian, terus ada SK pengangkatan sebagai pegawai tetap, terus ada juga SK kenaikan gaji, SK kenaikan golongan, terus ada juga misalkan ada yang menjabat sebagai kalau saya nggak tahu kalau di di bisnis ada lab gak sih? Ada akuntansi biasanya. Ya. Nah itu kan ada kepala labnya. Nah itu kepala labnya SK-nya kami yang buat. Itu kan di bisnis karena cuma dikit ya pejabatnya, tapi di fakultas lain itu banyak, ada kepala lab. Nah itu di kami, atau ada jabatan-jabatan lain. Nah nanti dari SK itu ada tunjangan yang diberikan masuk ke bagian payroll. Itu dari saya. Nanti mungkin dari Pak Bambang ada yang mau disampaikan? Ya, tadi udah dijelasin ya. Jadi di DSD ini ada 2 bidang ya. Bidang 1 kita dan bidang 2. Nah kita bicara bidang 2, terutama menyangkut mungkin spesifikasi pekerjaan saya sendiri ya. Tadi udah dibilang Pak Danis, saya menangani presensi pegawai, ada kaitannya dengan kedisiplinan, jadinya ya, kedisiplinan terkait dengan perilaku pegawai dikaitkan dengan aturan perusahaan, gitu ya. Jadi kalau ada yang nakal, ya itu bagian saya, gitu ya. Kita panggil, kita ngobrol, dan kalau misalnya masih tidak ada perubahan, ya terpaksa dikeluarkan yang namanya surat teguran. Masih juga ya surat peringatan yang berjenjang. Dan kalau masih juga, ya ujung-ujungnya bisa kena pemutusan hubungan kerja. Ya, itu. Dan itu memang harus orang yang gak takut gitu ya. Dalam artian gak takutnya itu ya
ya dia menjalankan aturan perusahaan. Tentunya banyak bentrokan juga kan, karena ada yang nggak terima juga karena merasa dirinya benar dan sebagainya ya. Dan di situ perlu sebetulnya yang perlu ada basic psikologinya mungkin ya, sehingga tahu karakter orang bagaimana, menanganinya bagaimana, seperti itu. Dan itu salah satunya. Dan yang tadi dijelasin juga, saya nangani juga bidang asuransi pegawai. Salah satu hak dari pegawai selain menerima salari, dia juga dapat asuransi ya. Dan yang wajib itu sehubungan dengan aturan pemerintah, setiap warga negara wajib punya asuransi kesehatan yang dilayani oleh BPJS Kesehatan ya. BPJS Kesehatan ini wajib, jadi setiap pegawai tidak terkecuali wajib didaftarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini Maranatha ya, dalam hal ini Maranatha. Dan ya ada aturan-aturan tertentu untuk masuk ke BPJS Kesehatan ini gitu ya. Nah, kalian udah punya BPJS Kesehatan? Ada Pak. Terdaftar di Pak Bambang gitu. Ada Pak. Wajib Iya. ya. Nah, mungkin usia udah 21 belum 19. 19. Nah, ya kan batasnya 21 ya. 21. Dan kalau masih sekolah atau kuliah ya itu masih menjadi statusnya itu anak tanggungan orang tua. Tapi udah 21 atau udah selesai kuliah itu harus mandiri gitu ya. Jadi harus punya ya, karena segala urusan nanti kaitannya dikaitkan dengan BPJS aktif atau tidaknya ya, urusan SIM, urusan rumah dan sebagainya itu harus harus ada BPJS ya. Nah itu satu. Yang kedua, kita juga punya asuransi internal Maranatha ya, yang namanya PKM, pelayanan kesehatan Maranatha ya. Mahasiswa itu dapat ya? Mahasiswa PKMM dapat Iya. PKMM namanya mahasiswa Maranatha, MM-nya gitu ya, pelayanan kesehatan mahasiswa Maranatha. Tapi tidak ditangani saya, kalau mahasiswa langsung dengan providernya yaitu RSGM langsung ya. Jadi kalian tinggal pakai ID card kan? Iya. ID card atau KTP. Jadi kalau komplain jangan ke Pak Bambang. Kalau pegawai baru ke saya gitu ya. Pegawai itu juga bukan saya sendiri yang menangani, ada lagi sebetulnya saya hanya bisa dibilang perantara atau mediator ya. Karena untuk pengurusan ini ada sendiri pengurus PKM sendiri ya, mahasiswa juga diurus sama mereka juga sebetulnya ya, kaitannya di situ. Itu langsung di bawah yayasan sih. Jadi memang bukan bagian dari universitas tapi di bawah yayasan. Itu sekilas yang saya kerjakan ya. Jadi mungkin saya tidak terpandang mau tanya sendiri lagi kaitannya dengan apa yang saya kerjakan, ya silakan. Bapak mau nanya ke Pak Bambang bentar. Kalau misalnya pegawai itu dapat BPJS kan, asuransi BPJS. Nah itu tuh cuman pegawainya aja, apa keluarga pegawai kayak suami, istri, anaknya juga dapat? Ya, jadi untuk BPJS kesehatan ini ya berbeda antara perusahaan dengan mandiri tadi ya, perseorangan. Bedanya di mana? Satu di kelas dulu ya, kelas. Jadi yang perusahaan hanya mengenal kelas 1 dan kelas 2 ya, kelas 1 dan kelas 2 itu perusahaan. Jika salari gaji pegawai ini di atas 4 juta, otomatis masuk ke kelas 1. Jika di bawah, kelas 2. Dan kalau dilihat sekarang sih
UMK kan udah 4.482.914 ya. Jadi di Kota Bandung sebetulnya ke kelas 1 semua harusnya, kalau perusahaan-perusahaannya mengikuti aturan yang berlaku. Nah, tuh beda dengan yang perseorangan yang mengenal kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan premi per bulannya juga berbeda ya, kelasnya. Itu mengenai kelas. Dan yang kedua, cakupannya. Jadi untuk yang perusahaan yang kena beban iuran atau premi itu adalah pegawai. Ya, sebetul pegawai sebesar 1%, ya, dan perusahaan menanggung 4%. Jadi sebetulnya iuran BPJS perusahaan itu adalah 5% totalnya. 4% perusahaan, 1% pegawai sendiri, dipotong dari upah pokok plus tunjangan tetapnya, yang 1%-nya itu. Nah, lalu yang 1% ini pegawai ini gimana? Mencakup atau menanggung istri dan maksimal 3 orang anak. Sebetulnya yang dibayarkan perusahaan tadi 4% gitu, tapi bukan dari si pegawainya, dari perusahaannya sebagai tanggung jawab perusahaan gitu ya, 4%-nya, jadi totalnya 5%. Jadi istrinya nggak bayar lagi, ya udah terbayarkan oleh si suaminya yang pegawai ini. Begitu juga kalau pegawainya perempuan, ya, dia juga menanggung suami dan 3 orang anaknya, dengan catatan, tapi ada catatannya, suami atau istri yang ditanggung ini tidak atau tidak bekerja tidak bekerja di tempat lain. tidak bekerja. Kalau dia bekerja di tempat lain, aturannya sama. Lalu kalau sama-sama bekerja bagaimana? Jadi perusahaannya dikenakan 1%, di perusahaan suaminya juga 1% gitu. Anak-anaknya gimana? Bisa ikut yang istri atau bisa ikut yang perusahaan suaminya. Aturannya seperti itu. Nah, kadang timbul konfliknya, kan saya udah bayar, kenapa istri saya juga dipotong lagi? Nah, ini sering timbul seperti itu. Jadi harus dijelasin ke undang-undang yang berlaku dari BPJS Kesehatan ini. Jadi kalau BPJS Ketenaga BPJS Kesehatan itu kan buat pekerja itu wajib. Jadi setiap orang yang bekerja itu wajib menjadi peserta, makanya dia wajib dipotong gitu mau nggak mau. Terlepas dia ternyata udah ikut nih sama ini, tapi biasanya datanya ditarik kalau kayak gitu. Jadi walaupun udah ini saya udah ikut ke suami, tapi biasanya nanti kita tarik, jadi terdaftarnya di kita gitu biasanya di Maranatha. Contohnya kalian sekarang kan udah punya BPJS kan? Iya. Suatu saat bekerja nih, ya di perusahaan Astra, sebut nama lagi. Di Maranatha lah, nggak apa-apa sih di Maranatha. Ya Maranatha. Bisa jadi DSDI lah ya. Iya. Iya lagi. Iya. Pak, saya udah punya BPJS, ya bagus. Tapi kewajiban dari Maranatha menarik. Jadi sebelumnya tadi kan status Anda anak, ya. Jadi bapak kalian yang menanggung, kan orang tua kalian yang menanggung. Sekarang sedang bekerja di Maranatha, jadi ditarik Maranatha ya, status anaknya lepas, statusnya jadi pegawai. Karena statusnya pegawai, kena premi iuran 1% tadi. Begitu. Suatu saat pegawai ini menikah, siapa Florence menikah gitu misalnya kan. Nah, suaminya misalnya udah bekerja di perusahaan, pas saya mau daftar suaminya nggak bisa karena udah terdaftar di sana. Kecuali ya maaf, misalnya di sana mengundurkan diri, di perusahaan B misalnya mengundurkan diri, Pak bisa nggak ditarik di kita? Bisa, selama dia belum ada pekerjaan lagi atau bekerja di perusahaan yang lain lagi. Karena begitu bekerja di perusahaan C misalnya seperti Florence tadi,
akan ditarik oleh perusahaan C tersebut sebagai peserta BPJS. Gitu aturan-aturan. Ya, jelas. Gitu jelas. Ini jadi kan direkam ya? Ya, Nanti disensor ya yang jelek-jeleknya ya. siap. Ditit aja. Apalagi dia? Oke. Ya, saya Shelly Pak. Izin bertanya. Menurut Bapak atau Ibu, mengapa aspek keselamatan dan kesehatan kerja dianggap penting bagi perusahaan dan juga karyawan? Bisa dijelasin dari sisi perusahaan dan dari sisi karyawannya juga. Ada di sini ya? Iya, nomor 2 Pak. Oh, mengapa aspek? Ya pasti penting. Yang paling penting pertama gini ya, mengapa? Karena kan mau nggak mau kan si karyawan ini kan bagian dari perusahaan ya, bagian dari perusahaan dan perusahaan juga bisa berjalan operasionalnya karena karyawan juga. Jadi ketika karyawannya kesehatannya terganggu atau mengalami kecelakaan segala macam ya resikonya operasional perusahaan juga terganggu kan sebenarnya itu ya alasan logisnya ibaratnya kan kayak gitu. Tapi memang kalau kita ngacu ke peraturan perundang-undangan sih memang udah kewajiban perusahaan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pegawainya gitu. Itu kan memang udah kewajiban perusahaan juga. Makanya kalau di perusahaannya termasuk di Maranatha juga biasanya suka ada petugas K3 dari Dinas Ketenagakerjaan yang datang setiap tahun sekali sih, berkala saya lupa periodenya, itu biasanya memeriksa aspek-aspek keamanan, aspek-aspek keselamatan dari alat-alat yang ada di Maranatha ya, sarana prasarananya misalkan lift, apakah masih layak atau enggak, eskalator. Nah itu kan memang dan itu sebetulnya tidak gratis ya. Kita juga ada dari perusahaan juga memang ada ibaratnya biaya yang harus dikeluarkan. Tapi memang itu penting demi menjaga keselamatan kesehatan karyawan. Ya kenapa penting tadi ya? Kalau terjadi macam-macam juga perusahaan ya bisa terganggu ininya proses yang ada di sini. Proses bisnis bisa terganggu juga. Itu terus selain terganggu proses bisnis bisa juga pengaruh juga ke ini sih kalau yang saya tahu pengaruh juga ke citra perusahaan juga gitu. Kalau misalkan kerja di sana mah sakit-sakitan gitu pegawainya kan itu jadi buruk juga ya ke citra perusahaan. Terus kalau di sana mah sering banyak yang celaka tuh kalau kerja di sana itu kan jadi image-nya jelek juga kan ke perusahaan gitu. Itu kalau menurut saya mungkin dari Wester ada mau ditambahkan? Kalau namanya kesehatan kan penting banget ya. Kalau kita sakit, otomatis kan kita nggak bisa kerja. Sementara di tempat kerja itu kan dituntut untuk bekerja tadi. Makanya diperlukan, dipentingkan namanya keselamatan kerja, dan kesehatan. Ya makanya kan ada juga di bidang sarana prasarana ada khusus yang menangani K3 ini, keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi ada bidangnya yang menangani ini, jadi dia juga yang bertanggung jawab untuk monitoring peralatan kerja yang dipakai ya. Jadi itu tadi lift, terus eskalator. K3 tuh berarti outsource Pak atau Enggak. di mana? Kalau K3 itu ada stafnya karena K3 itu harus ada pertama ada surat tugas dari institusinya. Ya apapun itu, kalau berarti kita kan dari universitas, kalau yang bersangkutan ini sebagai staf K3 lah. Cuma itu ada macam-macam sih. Setahu saya ada yang sebagai inspektor atau cuma sebagai staf apanya gitu. Tapi itu ada harus ikut sertifikasi, biasanya bersangkutan harus ada pelatihan dulu baru dia bisa dapat surat sebagai staf K3-nya itu. Dan itu wajib setiap perusahaan ada. Kalau di Maranatha
ada staf DSP, staf sarana prasarana yang jadi staf K3 dan ada periodenya, biasanya 2 tahun habis. Kalau mau dilanjutkan harus sertifikasi ulang, pelatihan ulang. Nah itu jadi memang bukan dari luar gitu. Yang dari luar itu yang memeriksanya, ya, pihak yang memeriksa, karena kan nggak mungkin internal ya. Kan itu harus ada laporan ke Disnaker nih, ada hasil pemeriksaan K3 aman semua. Kalau yang memeriksanya internal kan bisa aja kita manipulasi ya gitu. Nah untuk aspek kenetralannya itu jadi diminta ke pihak ketiga untuk memeriksa, tapi memang dibawa dengan koordinasi dengan staf K3 yang ada di Maranatha. Itu setahun sekali sih harusnya berjalan. Setahun sekali untuk K3 ya, untuk pemeriksaan. Oh ya, pertanyaan selanjutnya, seberapa sering pegawai di Maranatha itu menjalani pemeriksaan kesehatan berkala? Seberapa sering ya? Kesehatan berkala, kalau yang dijadwalkan ini medical check up ya? Iya kayaknya. Atau ada apa lagi nggak gitu Pak? Selain Kayak pemeriksaan medical kesehatan atau apa? Kalau yang sifatnya sifatnya inisiatif sendiri sih bisa kapan aja ya, sesuai kondisi kesehatannya. Karena kan ada tadi ya, ada asuransi, ada pelayanan kesehatan, ada asuransi PKM, ada juga BPJS itu kan, ada fasilitas itu kan tergantung masing-masing. Tapi kalau memang yang berkala diberikan oleh perusahaan 3 atau 4 tahun sekali ya. Soalnya tergantung saya udah siklusnya sih ya, jadi memang berkala. Contohnya dia untuk tahun ini sekian ratus orang gitu ya, tahun berikutnya sekian ratus orang, tahun berikutnya sekian ratus orang, nanti muter balik lagi gitu kan ya. Jadi istilahnya apa ya, kayak siklus ya. Jadi siklus, jadi memang jadi nggak bisa langsung semua. jadi nggak kemudian semua terus tahun berikutnya semua enggak, tapi dia ada periodenya. Jadi seperti itu yang ya dari ya itu juga dari yayasan ya. Jadi sebagai info di Maranatha itu pegawai ada sekitar 700-an lebih ya. Tapi itu berbagai status ya, dan yang memang mendapatkan hak yang berkala tadi itu biasanya pegawai tetap ya, yang terikat tetap ke yayasan. Nah itu biasanya seperti tadi udah disampaikan. Tapi medical check up-nya juga lumayan, itu full gitu ya. Jadi ada ronsennya ada, pokoknya seperti ketika orang mau masuk kerja kan ada medical check up tuh. Nah mirip mengulang itu gitu. Jadi kan waktu pertama masuk kerja ada medical check up. Nanti setelah tetap kebagian giliran nanti medical check up mirip dengan yang pertama. Jadi kan terkontrol juga kan kondisinya, apakah di waktu awal masuk dengan periode berikutnya itu masih sama, karena beberapa kan ada yang menurun gitu ya kesehatannya, tapi ya beberapa juga masih tetap sama ya. Mudah-mudahan ya, doanya yang bagus ya. Iya, amin. Gitu. Berarti emang disediakan oleh Maranatha ada medical check up, tapi tiap ya, jadi nggak tiap tahun sekali. Satu orang tuh nggak setiap tahun kebagian gitu. Tapi setiap tahun ada untuk pegawai yang berbeda gitu. Kalau medical check up itu dilakukan di RSGM atau di RS Maranatha? Di rumah, kalau terakhir di Rumah Sakit Maranatha ya. Oh, terakhir. Kalau dulu pernah di RSGM ya, kalau saya Pak. ya. Pernah, sebelumnya pernah, tapi terakhir udah 2 atau 3 kali pelaksanaan terakhir di Rumah Sakit Maranatha. Karena lebih lengkap ya di sana. Iya. Oke. Saya izin nanya lagi Pak, Bu. Oh, Kalau saya sambil ya. Iya. Soalnya banyak pertanyaannya lewat ya. apakah di Maranatha tuh ada kasus kekerasan atau pelecehan atau gimana gitu di tempat kerja, dan gimana caranya perusahaan menangani kasus-kasus kayak gitu? Di lingkup kerja. Atau enggak contohnya kayak kekerasan atau enggak kekerasan verbal atau non verbal, diskriminasi gitu. Di Maranatha ya, maksudnya oleh pegawai. Ya, pegawai atau enggak atasan ya, antar inilah ruang lingkup ya, karyawan. Kalau ini mah kayaknya semua bisa jawab ya.
Kalau saya belum pernah ngalamin ya. Mungkin ini bapak ibu yang lebih lama. Belum pernah sih ngalamin gitu ya. Kekerasan keluarga kalau suara tinggi lagi nyanyi orang. Sampai teriak-teriak. Yang negatif kayaknya mungkin karena dalam kita pendidikan sih ya, pendidikannya ke arah situ. Nah, ada. Ya, kalau kekerasan, kalau ke arah pelecehan juga belum. Nggak kedengeran. Karena kan kami berdasarkan pengalamannya, berdasarkan laporan yang masuk ke kami juga gitu ya. Untuk pelaporan hal-hal yang terkait ini memang sejauh ini belum ada. Tapi kalau yang namanya isu-isu mungkin ada. Mungkin ya. Tapi kan kalau nggak ada laporan kami juga tidak bisa membuktikan itu gitu. Jadi kalau di kami di DSDI hanya berdasarkan isu tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kan si itu dimarahin gini, tapi kan kalau namanya orang marah mah kan ya siapa aja bisa gitu ya, termasuk saya juga mungkin gitu, kadang-kadang marah. Ya apakah hanya sebatas, tapi kan kalau kami sih melihatnya juga kalau ada isu-isu juga, tapi kan pegawai yang bersangkutan masih betah-betah juga di sini, berarti kan sebenarnya nggak, mungkin hanya emosi sesaat segala macam. Berarti kalau gitu kan Bapak Ibu bekerjanya di bagian yang mengelola sumber daya di staf-staf Maranatha ini. Berarti gimana caranya Bapak atau Ibu tuh kayak menjamin si staf-stafnya ini tuh bisa kerjanya Tenang. aman dan nyaman gitu. Kayak maksudnya kan gak ada isu-isu gitu kan. Iya. Kalau pertama ya pasti di setiap perusahaan kan punya yang namanya ini wajib diikutin. Setiap perusahaan itu punya yang namanya peraturan perusahaan ya. Nah, sebetulnya semuanya berpedoman ke situ sih ya. Kami memberikan sanksi kepada pegawai dari dasarnya peraturan perusahaan. Kemudian pegawai pun ketika mereka mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, mereka bisa mengacu ke situ juga, karena kan di situ ternyata kalau saya ngalamin kayak gini tuh saya bisa lapor loh gitu kan. Nah, itu kan jadi satu apa yang namanya kalau istilah hukum payung hukumnya gitu untuk pegawai kalau memang mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi selain itu ya kalau untuk masalah nyaman dan gak nyaman kan relatif ya, maksudnya tergantung masing-masing, karena ada juga yang datang curhat karena nggak cocok dengan atasan. Ya itu kan bingung juga ya kan. Ya adalah beberapa ini yang saya alami sendiri ya, ada pegawai Pak, ada waktu Pak, terus ngobrol-ngobrol curhat gitu ya, ada gitu yang sampai seperti itu juga ada. Ya kita ngasih waktu lah untuk kalau itu kita ngasih waktu, kenapa masalahnya ini. Terus kalau dari kami sih biasanya berusaha bersikap netral ya, maksudnya memang nggak jadi, emang itu gitu, nggak jadi malah nggak gibah ya. Tapi jadi berusaha bersikap netral, jadi mencoba ngambil point of view yang lain dari point of view atasannya. Mungkin masuk atasan kamu seperti ini atau gimana. Tapi kalau memang ditemukan sisi-sisi yang ternyata kayaknya memang agak susah nih dua kepribadian ini dibarengin gitu ya, karena kan ada yang beda kepribadian bisa nggak nyambung ya. Nah biasanya nanti kita coba tawarkan solusinya. Biasanya kalau misalkan dimutasi ke bagian lain gimana kan, karena bisa jadi ada orang yang bisa lebih berkembang ketika dia di tempat yang lain, tapi ada juga yang jadi malah jadi malah stres gitu di satu unit. Nah itu kan gak bagus juga ya, karena kalau itu pernah ya kayaknya ya Pak, pernah ada beberapa kejadian lah, cuma memang nggak bersifat laporan ya, jadi lebih bersifatnya gitu ya, cerita yang bersangkutan terus ngirim tertulis, ada untuk tulisnya lebih minta mutasi gitu. Nah ketika yang bersangkutan minta mutasi, kenapa, kan kita tanyakan dulu ya, bukan mengalami kekerasan atau ini sih, nggak ngarah ke sana, tapi lebih ke kami saya nggak tahan kalau menemui. Nah coba kita cari solusi, tapi kan kita juga lihat ya, karena bisa jadi belum tentu salah di unitnya, belum tentu salah, bisa jadi memang orang yang bermasalah bisa jadi. Nah kalau itu mengarahnya ke personal sih ya, masalahnya personal, pernah ada kejadian juga kita minta tolong ke psikolog ya, ke dokter. Yeah.
dipertemukan dengan psikolog. Psikologi gitu ya. Ya. Jadi psikologi ya, kita konsultasikan di sana hasilnya bagaimana, apakah perlu tindakan lebih lanjut atau hanya sekedar yang bersangkutan meluapkan emosi gitu emosinya di psikolog ya, yang dan ya sebagai antisipasi juga ya kita adain pelatihan pembekalan ya yang berkaitan dengan ya kayak kemarin mindful at work gitu kan, mental health gitu kan. Sebenarnya kan Beberapa kali kita ngadain pelatihan mengarah ke sana. seperti itu, jadi supaya tidak burnout gitu kan ya. Jadi bagaimana gitu ya antisipasinya ya, kita juga ya adakan ya terutama bidang 2 ya, karena bidangnya yang mengelolanya di sana. Di samping itu kita juga kan ada badan pelayanan Kerohanian. juga bisa mereka ya silakan konsul gitu kan. Tapi kadang-kadang orang yang punya beban itu ya itu niatan sendiri kan, kita yang punya niatan nggak bisa kan ya. Nah itu jadi kita sifatnya yang memang ya selain kita adain seminar ya kita juga dari yang bersangkutan ya, tadi pengalaman pribadi padanya ada yang datang curhat ya silahkan gitu, atau ke saya juga ya silahkan gitu, kita bisa bantu ya kita bantu, kita arahkan ke yang mana gitu ya. Oh ini hubungannya dengan ini ya ke psikologi, oh ini hubungannya dengan kesehatan ya, ada asuransi kesehatan yang bisa digunakan gitu. Ya. Cukup jelas nggak? Cukup jelas Pak. Gantian Florence. Ada apa sih temannya ada yang datang lagi? Iya. Ya nanti aja Tapi Oh, nggak apa-apa. Izin bertanya lagi Pak Bu, program wellness atau program kebersamaan apa yang menurut Bapak Ibu paling efektif untuk meningkatkan kenyamanan kerja? Contohnya seperti rekreasi tahunan, liburan bersama atau family camping misalnya. Nah, Emma, Yang sudah sering ngalamin. Emma, Saya kan baru beberapa kali. Emma, kembali lagi Emma. Yang bagusnya di mana nanti sudah diprogramkan ya, program kebersamaan tiap unit silakan membicarakan masing-masing. Atau ada yang kalau yang unitnya sedikit bisa kan gabung menjadi gabung gitu. Memang diberi kesempatan 1 tahun 1 kali. Jadi memang ada anggaran lah, ada anggaran untuk anggaran kebersamaan. Nah, tapi memang di plotnya per unit. Jadi bisa jadi per unit mengadakan, tapi ada momen, ada tahun-tahun tertentu itu digabung ya biasanya. Semua Beberapa US pegawai. ada yang ya satu universitas pernah ya kayaknya satu universitas. Beberapa kali. Kalau saya kan Pernah belum satu ngalamin. universitas, saya ngalamin pernah satu universitas, cuma jadi tercecer kan selama berapa? 12 bis. Jadi yang misalnya yang setengahnya udah masuk tuh ya, yang ini kita masih ketinggalan. Gitu. Sampai sana mereka udah mengukur. Ya, jadi akhirnya diatur unit bisa per Ya. fakultas, per unit kerja, atau yang unit kerja sedikit misalnya kita ini di rektorat, biasanya yang ada di yang non fakultas itu bisa digabung. Jadi Ya. penanganannya nggak terlalu rumit. Kalau banyak ya tentunya kan repot gitu. Ya contoh kasus tadi pernah memang ada kejadian ya, ada yang kendaraan transportasinya itu ya mogok macet sehingga yang lain nggak bisa nunggu gitu kan, tapi yang macet ini jadinya merasa nggak nyaman kan, ketinggalan gitu kan. Jadi yang lainnya istilahnya udah makan, ini baru datang gitu kan, jadinya nggak nyaman gitu. Akhirnya ya silakan dilakukan oleh unit-unit, karena ini lingkupnya lebih kecil ya, lebih ini. Kalau ada unit yang mau gabung juga ya silakan gitu ya, jadi silakan. Berarti emang tiap unit per tahun tuh pasti ada. Intinya per tahun ada gitu untuk kebersamaan ini ya, untuk meningkatkan kekeluargaan, karena kan ada yang dengan keluarga juga gitu ya. Jadi
jadi saling mengenal gitu, nggak cuma rekan kerja tapi ya persaudaranya bisa lebih terjadi lebih erat lagi gitu ya. Oh berarti boleh bawa keluarga Pak? Diatur. Jadi ada yang dalam tanda kutip, ada yang boleh, ada yang Karena kami cukup menyesuaikan dengan kesepakatan. Yang ini gitu. menyesuaikan kondisi lah, Oh, iya. kondisi dan anggaran ya. Menyesuaikan anggaran. Secara ekonomi tahu. Anggarannya cukup buat kita final, kalau cukup ya semau aja. Oh iya, ini tambahan saya lupa dari awal. Jadi kan kalau di SDM itu, di kami ya, walaupun realnya sehari-harinya semasa mereka kerja itu beredar lah di mana-mana, tapi untuk di SDM itu yang kami tahu, ini tuh ada tempat munculnya seorang pegawai dan tempat keluarnya seorang pegawai. Jadi di sini pegawai masuk dan pensiun juga lewat kami gitu. Jadi itu proses yang ada di kami. Nah, selain tadi ya kebersamaan kan untuk kekerabatan, kami juga ada di sini Maranatha ada ini masuknya benefit atau fasilitas, ada apa namanya, cara untuk meningkatkan retensi ya, loyalitas pegawai. Salah satunya adalah setiap 5 tahun sekali pegawai yang sudah 5 tahun diberi penghargaan setiap 5 tahun gitu, berubah ya adalah ini sifatnya materi sih ya, jadinya sifatnya materi, tapi itu termasuk, kalau menurut saya sih termasuk meningkatkan juga kenyamanan juga ya, kan orang jadi betah juga ya dengan ya itu sih tambahannya. Cukup dari kita, ntar teman kita lanjutin. Oh. Namanya udah datang? Udah. Ayo masuk aja. Baik, sebelumnya Bapak Ibu perkenalkan, nama saya Nazwa Zahra dan Nama saya Vanessa Aurelia. jadi di sini saya akan melanjutkan wawancara sesi 2 dari teman-teman saya. Kita mau kenalan dulu. Oh iya, boleh Pak mau kenalan dulu. Ya, saya Danis, ini Bapak, Aku ya sudah. kami dari mana? kami dari BSD. Ya, salam kenal Ibu Bapak. Oke. Jadi izin bertanya ya Pak. Silakan. Buat pertanyaan yang nomor 6 itu, risiko bahaya apa saja yang paling mungkin terjadi di lingkungan kerja kampus, baik bagi dosen atau tenaga administrasi, ataupun tenaga kebersihan, keamanan maupun pekerja outsourcing? Itu yang mana? Yang nomor 6 ya? Ya. Risiko bahaya apa saja yang mungkin terjadi? Itu kan ya, dosen, tenaga administrasi, tenaga kebersihan, keamanan maupun pekerja outsourcing. Ya, yang namanya orang kerja tentunya di tempat kerja kan, yang risiko bahayanya ya salah satunya kecelakaan kerja, gitu ya, kecelakaan kerja. Yang bagaimana misalnya? Ya misalnya kecelakaan kerja ya hubungannya dengan fasilitas atau sarana kerja yang kita pakai, gitu kan ya. Kerja yang kita pakai. Nah contohnya selain gunain tangga kan ada lift. Nah itu salah satu yang kemungkinannya bisa menyebabkan kecelakaan kerja kan. Nah untuk antisipasi itu ya Tadi udah disampaikan. nah ini Ya, yang apa bagian namanya? Ada pemeriksaan ketiga terhadap alat-alat tersebut. ya, jadi udah ada antisipasi untuk kecelakaan kerja ini gitu ya. Jadi ada pemeriksaan terhadap peralatan kerja yang dipakai, dan kita juga sediain APAR kan, ada APAR alat pemadam kecil yang disiapin di setiap titik ya. Jadi kalau ada apa-apa ya petugas security juga udah bisa bantu dalam hal tersebut gitu kan. Ataupun kalau ada sesuatu yang lain ya ada outsource juga yang nangani ya. Apa ya contohnya, dulu yang klaim tanah ya. Jadi dari luar ada sekelompok orang yang masuk ke sini Demo ya. demo dan mengatasnamakan pemilik tanah ini, dan itu lucu gitu. Lucunya
ini ya sertifikatnya udah ada di semua, dia ngaku-ngaku gitu kan, ngaku-ngaku ya intinya ya minta biasalah dengan cara apapun minta kompensasi gitu ya, karena mereka lihat mereka mungkin maju gitu kan, dan seperti itu. Dan itu ya ditanganinya ya udah dengan cara kekeluargaan dan dengan ya, bukti-bukti yang ada gitu ya, dan tidak ada lagi sampai sekarang, cuma sekali waktu itu pernah terjadi. Sorry saya lupa nanya, kalau teman-teman ini sampai jam berapa ya ada waktunya? Sampai jam 11 mungkin ya. Soalnya kan kami juga istirahatnya jam 11 ya. Oh iya. Nggak apa-apa sih, lanjut aja. Justru takutnya abis ini ada kuliah gitu kan, malah kami yang menghambat. Ya, kita kalau dari Bu Esther kira-kira apa mah? Ya risiko yang mungkin terjadi di lingkungan kerja di kampus ya. Kelistrikan, proyek, aman kerja kelistrikan bagus, kayaknya aman. Terus kalau personal dan dari alat kerja, kalau personalnya misalnya hati-hati jalan di tanah, ini kalau menjadi kalau dasar menjadi bisa atau kita lakukan itu. Tapi itu kan kembali lagi ke personalnya ya. Dia saat itu konsentrasi apa enggak gitu loh. Saat itu dia lagi Tetangganya bawa HP, nah itu juga kan kemungkinannya resiko sendiri gitu kan. Jadi tetap di kita tuh kalaupun sampai terjadi kecelakaan ya, kalaupun itu sampai terjadi misalnya jatuh apa gimana, penanganannya segera kirim ke rumah sakit sih. Jadi kalau sharing lah ya, karena kan sebetulnya saya di sini baru 2016. Jadi kalau saya sharing dibandingkan tempat kerja sebelumnya, tingkat risiko di sini tuh paling kecil ya dibandingkan saya dulu kerja di mana. Ketika saya di sini tuh kayaknya risiko kerjanya paling kecil gitu. Nah, kalau kesimpulan gitu yang paling terjadi di lingkungan kerja kampus baik bagi dosen segala macam, kesimpulannya sih kalau ya itu yang tadi kan udah disampaikan sama Pak Bambang sama Bu Esther. Tapi memang yang pernah kejadian lah ya, yang pernah kejadian tuh banyaknya tuh di perjalanan justru, perjalanan ke tempat bukan di tempat tapi jadi proses kecelakaan di jalan gitu. Tapi kan atau pergi. itu bukan lingkungan kerja kan kalau kalau yang ada di lingkungan kerja relatif ini ya jarang ya, resikonya mungkin kan tadi ya kelistrikan bisa menyebabkan kebakaran, tapi memang di Maranatha udah apa sih namanya detektor kebakarannya juga udah cukup lengkap. Terus tiap tahun tuh ada simulasi, mungkin nggak ikutan ya, tapi ada simulasi penanganan kebakaran kadang-kadang dan dari damkar segala macam ngasih pelatihan juga. Jadi kalau untuk resiko sih sebenarnya paling kecil ya kayaknya selama saya berapa kali pindah tempat kerja kan di sini paling kecil. Makanya saya masih di sini gitu, nggak pindah. Banyaknya karena sakit ya. Kalaupun ada kejadian sampai dibawa ke RSGE pasti biasanya karena sakit, tapi itu kan kembali ke masing-masing ya. Berarti itu resikonya terlalu nyaman, banyakkan duduk, terus kayak obesitas itu resikonya kayak gimana. Tapi buat selama ini berarti belum pernah ada yang kejadian yang benar-benar ini ya? Saya sih nggak, kalau yang karena ini ya, banyaknya yang pernah saya lihat karena sakit gitu, karena memang yang bersangkutan ada punya penyakit segala macam. Saya nggak tahu kalau Pak Bambang sama Bu Esther pernah nggak karena kecelakaan gitu karena kecelakaan juga belum, enggak sih, banyaknya saya dengar di jalan menuju ke sini. Walaupun dulu pernah ada mahasiswa yang jatuh itu karena kayaknya kepleset gitu. Oh iya, ada juga mahasiswa yang jatuh, tapi dia main HP terus nggak lihat tangga langsung jatuh, itu di GAP bawah tuh pernah. Karena dia lagi HP terus ternyata udah tangga, dia langsung jatuh kan? Pernah dengar kan? Oh belum masuk sini kayaknya ya. Nah, ya itu pernah kejadian sekali itu yang saya dengar. Sekali kemungkinan kecelakaan di sini. Aman. 11 ya?
Mungkin pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, apakah pernah dilakukan evaluasi, survei atau pengumpulan masukan yang terkait tingkat kesejahteraan karyawan Maranatha? Jika pernah, kapan dilakukannya? Siapa yang melaksanakannya dan apa tindak lanjutnya? Boleh. Kalau ini evaluasi ini tiap tahun juga ada, tiap tahun itu ada, biasanya dari SPM, Satuan Penjaminan Mutu. Itu sebetulnya tiap tahun mereka menyebarkan kuesioner terkait kepuasan, tingkat kepuasan terhadap ya termasuk kesejahteraan lah ya, karena di situ ada gaji, ada masalah hubungan dengan atasan segala macam, itu jadi bahan surveinya. Itu tiap tahun ada dan biasanya disampaikan juga dari pihak SPM ke unit yang bersangkutan ya. Berarti kalau yang terkait ini ke kami disampaikan. Nah itu biasanya nanti jadi bahan audit. Nanti ketika kami setiap tahun sekali ada audit internal juga. Nah di audit biasanya disampaikan juga. Ini ada laporan ini dari SPM ya, dari Satuan Penjaminan Mutu ada laporan hasil survei seperti ini, tindakan dari DSDI seperti apa. Nah, itu biasanya ada gitu, setiap tahun ada proses seperti itu. Kalau tingkat keberhasilannya belum tahu lah ya, kami belum pernah mengukur. Tapi untuk yang melaksanakannya itu siapa? Melaksanakannya itu Satuan Penjaminan Mutu. Itu memang buat keseluruhan unit yang ada di Maranatha sih. Memang sana kalau kami sendiri secara dari DSD sendiri secara langsung memang belum pernah. Paling ini ya surat layanan sih, survei layanan. Jadi misalkan ada yang sudah minta data misalnya, atau ada yang minta konsultasi apa, terus biasanya kita edarkan link survei juga, link survei kepuasan layanan lebih ya. Itu kalau untuk ini kan kesejahteraan, kalau kesejahteraan dari SPM atau dari mahasiswa yang melakukan penelitian sih gitu. seperti saya. Karena saya dulu waktu tahun ini ya, tahun ini saya penelitian juga di pegawai Maranatha Objek ya. Gitu itu sih. Mungkin buat pertanyaan yang terakhir ini, apakah keluarga karyawan seperti anak, suami ataupun istri itu mendapatkan fasilitas kesehatan atau asuransi dari kampus? Kalau terakhir udah ditanya tadi. Sudah ya? Sudah bisa dirangkum dari Cedric, Florence dan Dina ya. Maaf ya Bapak Ibu. Apa-apa. Yang terakhir, nomor 10 mungkin Bapak, apakah di Maranatha terdapat kebijakan fleksibilitas kerja seperti WFH, pengaturan jam fleksibel atau penyesuaian jam kerja? Ya dulu zamannya COVID-19 ya kita ada WFH gitu ya. Jadi dan untuk fleksibilitas jam juga ya, contohnya yang di mana ruangan kuliah, nah itu juga ada pengaturan jam kerja ya, di situ juga dia menyesuaikan karena perkuliahan dimulai dari jam 7 ya dia udah datang 6.30 gitu ya, bukan jam kerja standar yaitu jam 8 ke jam 5 kan. Tapi pulangnya lebih cepat. Pulangnya dia ya sesuai dengan waktu kerja 8 jam sehari gitu ya. Ada juga ya untuk tenaga rumah tanggaan itu jamnya jam 7 ke jam 16 gitu kan. Yang lain jam 8 ke jam 17. Terus yang perpustakaan ya ada juga perkuliahan paling akhir jam 7. Jadi mereka juga ada shift yang jam 10 sampai jam 19 gitu ya. Jadi ya tergantung kebutuhan. Jadi bisa diatur fleksibel. Tapi kalau kebijakan WFH sekarang udah enggak. WFH udah enggak. WFA belum ada. Tahu WFA kan? WFA. Oh nggak tahu ya. Work from anywhere kan, kalau sekarang lagi trennya gitu kan, kerjanya di kafe tapi jadi cukup kerjanya bawa ini kan di kafe nongkrong mana aja. bisa Di
Kalau di perguruan tinggi itu agak susah, staf WFH itu agak susah karena kan objeknya mahasiswa banyaknya ada di kampus gitu kan, mau nggak mau harus ada yang hadir di situ. Kecuali kalau semua sistemnya sudah terintegrasi bagus, itu bisa online semua kan. Tapi karena memang proses lah ya, proses menuju ke sana, jadi memang belum bisa menjalankan fleksibilitas yang seperti WFA. Jadi hanya mengatur jam kerja aja yang berbeda-beda. Kalau untuk beban kerjanya apakah ada dispensasi? Beban kerja? Beban kerja Dispensasi terhadap beban kerja gimana? Karena masing-masing orang kan punya job deskripsi tersendiri, gitu kan, yang menjadi beban kerjanya selama tahun tersebut. Tahun berikutnya dia ada perubahan, yaitu dengan superiornya bisa konsultasi dan bisa dideskripsikan untuk beban tahun berikutnya dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau dibilang dispensasi, nah, enggak sih ya, kalau beban kerja apa namanya? Nah, mungkin gini ya, beban dalam hal ini misalnya ada orang yang dalam tanda kutip sakitnya itu mungkin ya nggak cuma flu biasa gitu ya, sehingga beban kerjanya dia menjadi terganggu kan. Maksudnya bagaimana? Karena saya kurang nangkap pertanyaannya tadi. Atau kayak gini mungkin di kami ya, di Maranatha ada, ini Mariel ya. Mariel ada pegawai-pegawai yang memang punya masalah ya, sakitnya tuh sakit lama tapi masih aktif bekerja, tapi ada masalah misalkan apa namanya, saraf kejepit gitu misalnya, tapi itu udah berobat segala macam, tapi masih kerja. Nah itu ada beban kerjanya kan pasti dari pimpinannya nggak akan sebanyak, atau beban kerjanya jadi yang tidak banyak yang mobilenya misalkan, jadi lebih banyak, mungkin menyesuaikan seperti itu ya. Tapi kalau beban kerja, load kerja ini kan maksudnya workload ya kayaknya ya. Kalau workload sih biasanya apa namanya ya, ada, kita pernah mengukur juga ya workload semua pegawai walaupun beberapa udah nggak relevan. Tapi workload di Maranatha memang ada beberapa pegawai yang workloadnya overload, ada juga yang match itu berarti kan sama sesuai lah ya, beban kerjanya sesuai, tapi ada juga yang under gitu kan, underload. Nah biasanya untuk yang apa namanya dari kami kan ada kewajiban lah untuk apa namanya menyesuaikan. Oh ini unit ini ternyata ada yang overload pegawainya, nah tapi di unit lain ada yang under gitu. Jadi kan sebenarnya kelebihan pegawai kan di situ. Nah mungkin di situ kali ya untuk penyesuaiannya, yang unit yang ada yang overload bisa jadi pada pegawai dimutasikan ke situ membantu, atau misalkan pegawai ya gimana pun lah apa namanya langkah yang bisa diambil tergantung hasil evaluasinya. Tapi itu ada evaluasi untuk itu, dan soal bebannya disesuaikan atau enggak diusahakan saya, kami selalu berusaha menyesuaikan. Oh ternyata kurang orang. Nah ini kadang menjadi persoalan di Maranatha. Nah, ini rahasia perusahaan ya, boleh dicoret boleh enggak. Ya itu maksudnya ada juga kan yang kadang ada ketika workload analysis itu ada pegawai, ada beberapa oknum lah ya melebih-lebihkan, ada gitu. Wah seolah-olah dia loadnya tuh banyak banget. Saya manusia paling sibuk di Maranatha ibaratnya gitu. Nah ada yang seperti itu. Jadi kan tetap kami juga harus berusaha objektif ya. Oh ternyata evaluasi dari sisi lain untuk apa namanya, untuk pekerjaan tersebut di unit lain ternyata nggak seberat itu sebetulnya. Berarti artinya masalahnya apa nih? Apakah orang yang bermasalah? Nah kalau memang pekerjaan yang bermasalah sih pasti dibantu. Kita sesuaikan bebannya. Apakah ditambah orang untuk orang unit lain yang kelebihan pegawai ya, apakah dipindahkan ke situ? Itu kayaknya dia ngejawab nggak atau kurang? Udah cukup menjawab dari semuanya. Jadi mungkin itu pertanyaan terakhir dari kami. Terus
mau ngucapin makasih banyak buat Bapak Ibu udah menyempatkan waktu buat kita bisa wawancara buat tugas kuliah juga. Jadi terima kasih banyak. Ya kalau misalkan ada yang belum, oh ternyata kelewat nih, langsung aja lewat WA juga nggak apa-apa. Kemarin kan yang mau WA saya nggak tahu siapa ya. Ya pokoknya lewat, tanyakan aja lewat WA nggak apa-apa, nanti dibantu juga. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu.